La ilaha illa anta kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'asul maqamal mahmud alladhi yaghbituhu bihil awwalun wal akhirun birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yujbaru rohinun ay yajbiruhul hakimu ala ahadil amroini idam tana'a bil habsi wa ghairihi fa in asorotahu alal imtina aw kana goiban wa laysa lahu ma yuwafa minhu ghairur rohni ba'ahu alaihi qadin ba'da subuti dain wa milki rohini warrohni wa kaunihi bimahalin wilayatihi wa qudiya dainu min samanihi dab'an lidororil murtahini. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita meneruskan pengajian kita bacakan Fatihah dulu dan kita doakan dulu kepada ahli-ahli kubur yang telah meninggalkan kita duluan, khususnya untuk orang tua kita, para guru-guru kita, jamaah kita, kerabat kita, umumnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, diterangkan di dalam kuburnya, selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pengajian kita, masih menerangkan gade. Ingat kemarin di bawah Ustadz Jarkasih menggadaikan emas 10 gram kepada Pak Ustadz Mahri dengan uang 10 juta. Pak Ustadz Mahri megang emas, Pak Ustadz Jarkasih megang uang. Perjanjian akan ditebus emas tersebut akhir tahun. Awas di mana akhir tahun tidak bisa ditebus. Di mana akhir tahun tidak bisa ditebus, maka emas tersebut bisa dijual dengan izin daripada Pak Ustadz Jarkasih. Andai kata Pak Ustadz Jarkasih tidak memberikan izin, menahan, tidak boleh. Sedangkan Pak Ustadz Mahri butuh uang, sedangkan sesuai perjanjian emas tersebut ditebusnya akhir tahun. Begitu disuruh dijual, begitu mau dijual ditahan, tidak boleh. Sedangkan hutang harus ditebus
Emas harus ditebus akhir tahun, datang waktunya tidak bisa ditebus. Tadi ukuran bisa dijual, begitu dijual tidak boleh. Sedangkan sama-sama butuh uang. Pak Ustadz Mahri butuh uang, memang sesuai perjanjian akan ditebus akhir tahun. Pak Ustadz Jarkasi tidak bisa menebus karena memang tidak ada uang. Disuruh dijual itu emas, ditolak, tidak boleh. Sedangkan Pak Ustadz Mahri butuh, darurat bagi Pak Ustadz Mahri. Dijual tidak boleh. Pak Ustadz Mahri butuh. Bagaimana kalau seperti itu? Dijual tidak boleh, sedangkan ditebus tidak bisa. Pak Ustadz Mahri butuh uang. Kalau kondisi seperti itu bagaimana itu? Ayo coba. Itu aneh kata emas. Motor pun sama. Mobil pun sama. Kalau waktu tebus harus ditebus, kari-kari waktu tebus tidak bisa ditebus. Itu tadi perjalanan harus dijual. Dijual ditahan, tidak boleh. Laporan langsung Pak Ustadz Mahri kepada hakim. Hakim, kan di kita ada hakim, kodi, pemerintah. Pak Kodi, saya mau lapor apa? Pak Ustadz Jarkasi menggadaikan emas kepada saya dengan uang 10 juta, emasnya 10 gram. Atau menggadaikan motor kepada saya dengan uang 10 juta, motor PCX. Terus sekarang waktu penebusan perjanjiannya akhir tahun. Begitu datang akhir tahun itu motor tidak bisa ditebus, itu emas tidak bisa ditebus. Sedangkan aturan seharusnya dijual, sedangkan dijual tidak boleh. Waduh, gimana? Saya mau lapor kepada Pak Hakim. Nah, toh seandai kata laporan Pak Hakim, maka hakimlah, pemerintahlah harus bertindak untuk memaksa itu motor harus didatangin oleh pemerintah, oleh hakim. Pak Ustadz Jarkasi datang berdua berpakaian seragam polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini suaranya suara beda salamnya. Kalau suara jawara sama polisi seperti ini. Waalaikumsalam. Kan salam juga beda-beda. Kalau Pak Ahmad salam, assalamualaikum. Kalau Pak Ustadz Mahri salam, assalamualaikum. Tapi kalau polisi mah jawara, assalamualaikum. Begitu enggak? Kaget Pak Ustadz Jarkasi. Ada apa ini Pak? Begini, kamu kan menggadaikan emas ya kepada Pak Ustadz Mahri, iya betul. Perjanjian akan ditebus akhir tahun, iya betul. Sekarang ada waktunya, iya betul. Udah bisa ditebus, belum. Nah sekarang kan harus dijual, kan kamu menolak, iya betul. Nah sekarang itu motor harus dijual. Dipaksa oleh hakim. Tuh, kalau memang nggak mau dijual, ditahan Pak Ustadz Jarkasi, dibawa ke sel, di penjara. Di penjara tujuannya bukan apa-apa, supaya itu motor supaya sadar. Sadar apa enggak ini Pak Ustadz Jarkasi, aneh kata di sel, di penjara. Kalau enggak sadar tetap harus dipaksa aja. Itu aturan, aneh kata tidak bisa ditebus. Masya Allah. Nah kalau udah di penjara dia sadar, Pak Ustadz Jarkasi, oh iya begitu pedihnya hidup di dalam penjara. Untuk itu ya sadar, saya sadar. Pak Hakim, saya sadar sekarang betapa sakitnya hidup di penjara. Dan sekarang saya sadar, yuk silakan dijual. Nah kalau seperti itu kan enak. Maka jualah emas tersebut dengan harga sesuai. Harga emas sekarang 1.200.000, 1.200.000. Kalau 10 gram 12 juta. Sedangkan uang
gadean 10 juta. Berarti oleh Pak Ustadz Mahri ambil 10 juta dan 2 juta oleh Pak Ustadz Jarkasi. Selesai perkara, nggak bakalan ada keributan, nggak bakalan ada kecekcokan dan sebagainya. Selesai, urus kepada hakim. Ya, itu tujuan di penjara itu supaya sadar. Hutang pun juga sama, hutang. Pak Ustadz Ahmad punya utang kepada Pak Ustadz Subki 10 juta akan dibayar akhir tahun. Tuh. Pan itu juga sama hutang, cuman itu mah ada gadenya, ada jaminan. Kalau hutang lepas enggak. Tuh, begitu waktu akhir tahun Pak Ustadz Ahmad tidak bisa membayar hutang. Sedangkan Pak Ustadz Subki butuh uang. Harus bagaimana? Nah, ditagih bukannya mayar, kalah marah. Ada kan orang seperti itu? Di sini? Siapa? Pak Ustadz Ahmad begitu ditagih oleh Pak Ustadz Subki, ngambek, marah. Kayak nggak mau, ketakutan aja, nggak bakalan bahasa hebat. Nanti juga dibayar kalau ada. Nanti ditahan juga Pak Ustadz Subki sesuai nanti dengan nanti, bulan dengan bulan, ditagih lagi, nggak bisa lagi, bayar lagi. Dengan Pak Ustadz Subki sangat memang butuh laporan ke hakim, ke kodi, pemerintah, polisi. Mantapnya suka yang ada dibawain polisi. Kalau dibawain polisi maksudnya Pak Ustadz Ahmad supaya sadar juga. Takut enggak dibawain polisi? Tuh. Ayo mau bayar enggak? Iya Pak. Jangan iya harus pikir. Iya Pak. Nah kalau enggak mau bayar aja awas besok ke depan 1 minggu nggak bisa bayar akan aku penjara kau. Iya Pak. Seminggu kemudian tidak bisa juga. Tewak, bawa ke penjara. Supaya sadar maksudnya. Supaya begitu di penjara sadar. Nah sekarang ada motor satu-satunya. Ketinggalan atau harta Pak Ahmad. Dijuallah harta untuk membayar hutang. Sadar, dipaksa. Jalan terakhir seperti itu. Bayar hutang tidak mau bayar, ditagih bukannya bayar, kayak marah. Diberikan tempo juga, begitu juga. Akhirnya kita terpaksa melalui hakim, laporan ke hakim, datangan, penjara supaya sadar. Ada yang seperti itu? Nah jalur seperti itu. Ini juga gade sama. Kalau ini mah nolak tidak mau bayar, Pak Ustadz Jarkasi menggadaikan emas 10 gram kepada Pak Ustadz Mahri. Akhir tahun pembayarannya ditebus akhir tahun, datang akhir tahun Pak Ustadz Jarkasi bukannya istilahnya bayar, kalah kabur. Kabur, tahu kabur? Kabur ke Lampung. Waktu pembayaran bukannya bayar, waktu penebusan bukannya ditebus, kalah kabur. Ya Allah, tinggal Pak Ustadz Mahri baik susah. Sekarang butuh uang. Pak Ustadz Jarkasi kabur ke Lampung. Masya Allah, ketinggalan tidak ada. Ketinggalan tidak ada. Ya, motor enggak ada. Apalagi yang lainnya tidak ada, kabur. Tetap Pak Ustadz Mahri untuk melaksanakan supaya kebutuhan Pak Ustadz Mahri bisa terlaksana, tetap laporan kepada hakim, pemerintah. Hakim, saya melapor kepada Pak Hakim bahwa Pak Ustadz Mahri, Pak Ustadz Jarkasi menggadaikan emas kepada saya 10
10 gram dengan uang 10 juta. Dia waktu penebusan akhir tahun. Begitu datang akhir tahun bukannya membayar, kalah kabur. Menghindar dia ke Lampung. Sedangkan saya butuh uang. Harta salian daripada emas nggak ada. Motor nggak ada, apapun nggak ada. Nah disinilah Pak Ustadz Mahri laporan ke hakim. Nanti hakim harus bertindak. Kan tadi di mana penembusan tidak bisa ditebus maka harus dijual. Maka emas tersebut harus dijual melalui hakim. Hakim. Tuh. Nah sebelum itu juga menjadikan saksi dulu. Menyaksikan Pak Ustadz Mahri bahwa ini Pak Ustadz Jarkasih menggadaikan emas 10 gram kepada Pak Ustadz Mahri. Terus penebusan akhir tahun. Tidak bisa menebus akhir tahun. Nah harus dijual. Sedangkan bukannya dia menebus kalah kabur. Itu bikin saksi dulu. Setelah bikin saksi laporan kepada hakim. Maka oleh hakim nanti emas tersebut dijual. Ba'ahu alahil qodi. Maka yang harus menjualnya adalah kodi, pemerintah. Tuh. Karena dia kabur. Tuh. Ya. 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 Pak Ustadz Sufyan punya utang kepada Pak Ustadz Subki 10 juta. Jangka 10 juta 10 tahun belum bisa bayar. Tuh. Awas kalau emas aneh kata 10 tahun waktu itu tahun 2000. Harga emas tahun 2000 upamanya harga cuman 500 upamanya. Kalau 500 kalau aneh kata 10 gram upamanya 10 gram 5 juta punya hutang 5 gram. 10 gram 5 juta. Jangka 2024 belum bisa bayar. Bisa bayar sekarang. Nah bagaimana bayarnya? Apakah harga emas dulu 2000? Apakah harga emas sekarang? Kalau emas harga emas sekarang. Sekarang bagaimana kalau uang? Tahun 2000 Pak Ustadz Sufyan punya utang kepada Pak Ustadz Subki 10 juta. 10 tahun kemudian sekarang baru bisa bayar. Apakah itu uang harus berkembang? Harus bahasanya harus kalau dipakai usaha ada hasilnya. Ini masalah hutang. Apakah hutang harus 15 juta? Apakah 20 juta di hasil perkembangan uang? Apakah 10 juta aja? Tetap 10 juta aja. Tetap 10 juta. Tetap 10 juta. Cuma nanti Pak Ustadz Sufyan saking tanda terima kasih kepada Pak Ustadz Subki punya milik. Nah dilebihan oleh Pak Ustadz Sufyan 10 juta dibayar. Nih ada uang 5 juta. Tanda terima kasih saya Pak Ustadz Subki. Nih untuk Pak Ustadz Subki 5 juta. Tidak riba. Tuh, kalau riba mah itu tadi awas nanti bayarnya 15 juta. Hutang 10 juta nanti bayar 15 juta. Nah itu riba, ada persyaratan dari Pak Ustadz Subki. Tuh, kalau Pak Ustadz Sufyan mah yang memberikan bayar hutang 10 juta, ada 5 juta tanda terima kasih, tidak jadi riba. Tidak, tetap bayar hutang 10 juta aja. Kalau beda dengan emas. Kalau emas mah di dalam harga. Harga emas 2000 cuma 500, ya. Sekarang harga tahun 2004 1 juta umpamanya. Kalau 10 gram saat waktu itu cuma 5 juta, sekarang harga emas 10 gram 10 juta. Nah, pembayaran tahun 2024 sekarang
harus melalui harga sekarang. Tuh, kalau emas di dalam harga, mau dibayar dengan uang, tetap aja dengan uang juga harga emas. Karena punya hutangnya emas. Tuh. Beda dengan uang. Kalau uang mah tetap 10 juta sampai sekarang uang mah 10 juta aja. Tidak ada bahasa uang berkembang. Tidak ada bahasa uang anakan. Ayat anakan duit. Ada yang beranak di mana? Di bank, masuk ke bank 10 juta. Jangka setahun ada bunganya 5 juta. Berarti itu anaknya 5 juta. Sekarang yang diambil oleh yang menyimpan uang bukan pokok punya uang dia. Yang diambil bunganya. 5 juta diambil. Ada yang seperti itu? Memang pekerjaannya seperti itu? Itu riba. Riba. Itu haram. Haram. Paham? Ya. Ya. Enggak, awalnya dulu enggak kedengaran Pak Ustadz Subki. Coba pertamanya. Ulangi lagi. Nah. Tidak, itu hasil keuntungan jual beli. Tidak jadi riba. Tidak. Iya. Nggak bedanya Pak Ustadz Subki beli lepis. Beli lepis itu harganya cuma 150.000. Jual oleh Pak Ustadz Subki harga lepis itu 150.000. Pak Ustadz Subkian ingin kepada lepis Pak Ustadz Subki. Seneng. Oleh Pak Ustadz Subki dijual 300.000. 300.000 padahal mah cuman 150.000. Dijual 300.000. Pen setengahnya. Yang jadi masalah itu riba enggak? Enggak, itu mah keuntungan. Keuntungan jual beli. Terkecuali oleh Pak Ustadz Subki di kredit. Boleh nih 150.000. Ya, 105.000 jangka sekian. Kalau cash aneh kata cuma 200.000, tapi ini mah karena hutang 300.000. Dihutangkan. Nah, itu jadi riba. Tapi dijual dengan sekaligus 300.000. Pak Ustadz Subkian suka dibeli, itu menghasil keuntungan, kepinteran Pak Ustadz Subki menjual lepis yang padahal cuma harga 150.000, begitu jual 300.000, dibeli oleh Pak Ustadz Subkian. Halal, tidak jadi riba. Tidak apa-apa. Ya. Paham? Awas. Jadi balik lagi. Kalau memang susah untuk dijual itu emas atau motor atau mobil yang digadaikan, yuk cepat laporan untuk kepada hakim. Andai kata tidak mau di-sell dulu supaya sadar, begitu sadar dijual silakan. Kalau memang tidak mau tetap harus dipaksa oleh kodi supaya emas tersebut dijual. Tuh. Kalau sulit untuk menjualnya, ditahan terus, tidak boleh. Insyaallah. Yeah. Nah sekarang bagaimana Pak Ustadz Subkian menggadaikan kerbau kepada Pak Ustadz Subki, karena Pak Ustadz Subkian butuh uang 5 juta, ada kerbaunya digadaikan, jaminannya adalah kerbau. Berarti nanti Pak Ustadz Subkian mengambil uang 5 juta, Pak Ustadz Subki mengambil kerbau. Ngambil kerbau.
Perjanjian kapan? Akhir tahun. Kerbau dibawa oleh Pak Ustadz Subki atau uang dibawa oleh Pak Ustadz Supian, masing-masing ke tempatnya. Sekarang yang jadi masalah itu kerbau jangka ke akhir tahun. Ke akhir tahun nih. Tinggal berapa lagi ke akhir tahun? Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Akhirnya sudah Oktober, seperti November, Desember, akhir tahun 2 bulan lagi. Sedangkan itu kerbau kan butuh makan. Butuh makan, yang dipegang oleh Pak Ustadz Supi adalah kerbau Pak Ustadz Supian. Karena Pak Ustadz Supian menggadekannya. Berarti uang diambil oleh Pak Ustadz Supian, kerbau diambil oleh Pak Ustadz Supi. Perjanjian ditebus itu kerbau akhir tahun. Dibawalah begitu akhir tahun, sedangkan kerbau butuh makan. Nggak bakalan nggak makan, harus makan sehari-harinya, mengambil rumput dan sebagainya. Yang jadi masalah yang memberikan makan itu siapa? Paham tuh? Pak Ustadz Supian menggadaikan kerbau kepada Pak Ustadz Subki dengan uang 5 juta. Perjanjian ditebus itu kerbau akhir tahun. Oke, berjalanlah. Sedangkan kerbau yang dipegang oleh Pak Ustadz Subki, kerbau butuh makan, kerbau butuh minum, kerbau butuh tempat. Harus ada kandang kerbau. Sekarang jangka ke penebusan ke akhir tahun, itu masalahnya yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang bikin tempat kerbau, kandang kerbau siapa? Apakah Pak Ustadz Subki? Apakah Pak Ustadz Supian? Tahap paham tuh? Wa ala maliki min rohinin mu'natun lil marhuni. Wajib bagi yang memiliki kerbau, berarti Pak Ustadz Supian yang punya kerbau tersebut, yang harus waktu makan ngasih makan, waktu minum kasih. Kandangnya Pak Ustadz Supian yang bikin, Pak Ustadz Subki mah tidak. Berarti yang punya kerbau lah yang memberikan makanan sampai hari penebusan. Ulah dibebaskan lah ngesi gadekan ya Pak Ustadz Subki, kata Pak Ustadz Supian. Awas, kerbau butuh makan, kerbau butuh minum, kerbau butuh tempat. Jangka ke 2 bulan lagi ke penebusan. Maka yang ngasih minum, maka yang ngasih makan, maka yang membikin kandang tersebut adalah yang punya kerbau, Pak Ustadz Supian. Kalau yang digadaikannya kerbau, insya Allah. Kapan tuh? Tapi khilafan lima saddabil hasan. Beda, ada yang nentang, tetap yang harus ngurusnya Pak Ustadz Subki. Bikin kandang Pak Ustadz Subki. Terus ngasih minum, ngasih makan Pak Ustadz Subki. Ada yang menentang, tapi tetap tidak bisa yang punya kerbau yang ngasih makan. Nah, berarti yang ngambil rumputnya Pak Ustadz Supian, ngasih makan, minum, bikin kandang. Masya Allah, masing-masing ada aturannya. Ya, jadi yang bertanggung jawab yang punya kerbau. Kalau yang digadaikannya bentuk
Bagaimana kalau motor? Kalau motor kan digadaikan jangka penebusan akhir tahun, tinggal 2 bulan lagi. Kan motor harus dipanaskan. Harus dipanaskan, kalau nggak dipanaskan nanti akan dingin, nggak bakalan ini. Siapa yang harus memanaskan? Setiap 1 hari 2 harinya dipanasin, 1 minggunya dipanasin. Siapa yang harus memanaskan? Kalau urusan memanaskan mah tetap setiap itunya ditenjok oleh yang punya pasrahin, dipanasin dan sebagainya. Tuh, mantap. Yang menerima gade mah hanya sebatas menerima saja, tapi ada apa mengurusnya yang punya. Tapi ada juga yang menentang, tetaplah kalau yang manasin motor mah tuh Pak Ustadz Subgi lah, sapira tinggal manasun. Panaskeun bae lanan geus, cuman jangan dipakai. Gade-gade dipakai. Pakai ngojek. Salah aturan. Aya karuksakan teu tanggung jawab. Tuh, waktu ditebus motor acak-acakan. Kan salah aturan. Mobil juga sama, digadekan. Dipakai oleh Pak Ustadz Subgi setiap minggu. Berangkat naik mobil dengan keluarga ke puncak. Setiap minggu ke puncak, santai-santai aja. Tuh. Itu tidak melanggar aturan. Artinya tetap motor tah, mobil tah, emas tah, tetap waktu itu belum sampai ketebusan mah jangan dipakai apa-apa. Terkecuali ada izin daripada yang punya. Ada izin kata yang punya, andai kata yang menggadaikannya Pak Ustadz Jarkasih, Pak Ustadz Mahri, silakan kalau mau pakai motor mau pakai aja. Andai kata kebutuhan Pak Ustadz Mahri mau pakai silakan, ada izin silakan. Tuh. Atau kalau oleh Pak Ustadz Mahri mau diojekan kepada yang lain, mau diojekan lah, andai kata iseng-iseng silakan, ada izin dari yang punya silakan. Mobil andai kata Pak Ustadz Mahri andai kata mau seminggu sekali ke puncak, mau kemana silahkan dengan keluarga pakai. Kalau memang mau pakai butuh Pak Ustadz Mahri silahkan. Kalau ada izin. Kalau tidak ada izin jangan berani-berani memakai itu gadean. Jangan berani-berani memakai motor, mobil dan yang lainnya andai kata gadean tersebut sampai hari penebusan. Kalau ada izin mah silahkan. Paham? Nah sekarang wala maliki min rohinin munatun lil marhuni kana pakoti rokikin wakiswati. Nah, ini kalau yang digadekannya amat, kalau cerita amat tidak ada. Ya sekarang mah cuman hanya sebatas cerita saja. Pak Ustadz Kusairi punya amat yang bernama Sarkona. Sarkona, boiler, jangkung gede, bahenol. Sangat cantik. Itu adalah amat Pak Ustadz Kusairi. Gemuknya sangat luar biasa. Oleh Pak Ustadz Kusairi karena selalu dimanfaatkan. Wow, kan boleh. Suka dipegang-pegang oleh Pak Ustadz Kusairi. Baik yang depan maupun yang bawah. Wow, Pak Ustadz Kusairi sangat senang. Ya amat. Sekarang Pak Ustadz Kusairi butuh uang. Butuh uang. Digadaikanlah amat tersebut kepada Pak Ustadz Ahmad. Dengan uang 1 juta. Penebusan akhir tahun. Berjalanlah hukum gade. Ingat kalau waktu belum digadekan mah itu amat dimanfaatkan oleh Pak Ustadz Kusairi mau diapakan juga silakan.
Tapi begitu digadaikan kepada Pak Ustadz Ahmad, awas Pak Ustadz Ahmad jangan sekali-kali meraba-raba amat tersebut. Dipegang depannya, dipegang bawahnya. Jangan, karena itu punya Pak Ustadz Kusairi sebagai jaminan. Tengetan. Jangka ditebus akhir tahun. Ke akhir tahun tinggal 2 bulan. Sedangkan amat tersebut kan dia butuh makan. Amat butuh minum. Amat butuh pakaian. Jangka 2 bulan gak bakalan kan memakai pakaian itu aja. Harus salin. Masalahnya siapa yang memberi makan itu amat. Siapa yang memberi minum itu amat. Siapa yang memberikan pakaian waktu salin itu amat. Wa ala malikihi, wajib kepada Pak Ustadz Kusairi sebagai orang yang memiliki itu amat. Wajib mu'natun, biaya. Apakah dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Itulah yang harus memberikan Pak Ustadz Kusairi yang punya amat. Tuh, itu mah sebagai jaminan kan. Tuh, sedangkan amat makannya sehari 3 kali. Pagi makan, siang makan, sore makan. Sedangkan dia makan mah harus dengan ayam aja. Dikasih tempe gak bakalan mau. Tahu tidak bakalan mau, dia mah ayam kesukaannya daging. Coba bayangkan kalau sekali makan paha ayam 1 atau daging sekali makan aja upama dihitung 15.000 aja sekali makan. Sedangkan sehari 3 kali makan. Berarti berapa? 45, udahlah dihitung 50.000 sehari. Coba kalau 2 bulan. 2 bulan itu berarti 60 hari. 50.000 dikali 60. Berapa? 3 juta. Toh seandai kata nih Pak Ustadz Ahmad yang harus memberikan makan. Rugi enggak? Atau rugi enggak dia cuma 1 juta? Memberi makan sehari 3 juta. Tuh rugi, maka dibebankanlah untuk memberikan makan amat tersebut adalah yang punya. Paham tuh? Tuh, kalau aneh kata yang menerima gadai yang memberikan makan atau rugi. Coba bayangkan, Masya Allah. Jadi jaminan mah seolah-olah hanya sebagai jaminan. Tidak boleh diapa-apain, tinggal tunggu tanggal tebusnya saja. Maka diatur di tanggal tebus tidak bisa ditebus, itu tadi dijual dipertahankan, tidak boleh dijual, maka dilaporkan saja kepada hakim. Maksudnya dilaporkan supaya istilahnya dijual, dipaksa nantinya, tetap dipaksa, dibui di penjara dulu supaya sadar. Ada kata sadar, dia mungkin boleh dijual. Nanti dipaksa saja kalau mempertahan oleh hakim. Kan jalurnya enak. Tuh, enak jalur. Jadi apapun yang digadaikan, baik kerbau maupun amat yang butuh makan, berarti kewajiban yang punya amat, punya kerbau yang mengurus, yang memberikan makan, pakaian dan sebagainya. Bukan orang yang menerima jadi yang menggadaikan. Paham? Ada yang menggadaikan kerbau atau menggadaikan amat tadi. Begitu digadaikan kepada Pak Ustadz Ahmad, amat tersebut ditebus akhir tahun. Semasa akhir tahun amatnya kabur. Tahu kabur? Nah sama, bukan amat saja, kerbaunya kabur. Tuh sekarang dengan kaburnya kerbau, 1 hari, 2 hari, 3 hari belum ketemu. Dapat setengah bulan,
ketemu oleh Pak Ustadz Santoso. Wow, Pak Ustadz Santoso menemukan amat. Ini amat, Masya Allah cakep amat, punya siapa? Kedengaran ini mah gadean daripada Pak Ustadz Kusairi. Tuh yang digadekan kepada Pak Ustadz Ahmad, amatnya kabur. Nah ketemu oleh Pak Ustadz Santoso. Adanya di Serang. Masya Allah. Sedangkan kalau untuk mengantarkan, Pak Ustadz Santoso juga tahu bahwa Pak Ustadz Ahmad merasa kehilangan amat yang menerima gade dari Pak Ustadz Kusairi, bahwa dia itu kabur. Pak Ustadz Santoso mendengar dari di sini, maka ketemu oleh Pak Ustadz Santoso di sana, sedangkan membutuhkan biaya untuk mengantarkan amat tersebut, untuk mengantarkan kerbau tersebut yang kabur. Untuk memberikan biaya tersebut, siapa yang harus mengeluarkan? Apakah Pak Ustadz Ahmad atau Pak Ustadz Kusairi? Pak Ustadz Kusairi yang memberikan biaya, bahwa di situ butuh biaya naik mobil, naik atas, dan sebagainya. Dihitung-hitung habis upamanya 200.000 ongkos saja. Untuk memberikan ongkos kepada Pak Ustadz Santoso, bahwa dia menemukannya 200.000 yang harus mengeluarkan Pak Ustadz Kusairi yang punya amal. Paham tuh? Itu kan ayat aturannya. Tuh silakan. Kalau memang kabur. Nyeh. Tapi keterangan yang lain, ia keterangan yang menerangkan bahwa yang harus yang memberikan biaya adalah yang menerima gade, keterangan Imam Hasan. Ya, gitu. Yang mutamad nama tetap yang punya. Keterangan Imam Hasan, masa yang harus menggadekan, yang memberikan makan dan sebagainya, yang menerima gade lah yang memberikan makan dan sebagainya. Nah ditolak seperti itu. Tapi yang mutamad mah tetap yang punya gade yang harus memberikan makanan dan sebagainya. Paham semuanya? Ya, masih menerangkan gade. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat. Selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله